Wasito Winardi dengan Ibu Prihati Purwandani dengan alamat Jampiroso Selatan nomor 596 RT 8 RW 4 Temanggung dengan Saudari Krisdianti Adinda Puspitasari, Jemaat GKI Peterongan, Putri Bapak Sinung Sasongko Hadi Putranto dengan Ibu Tuti Indriani dengan alamat Jalan Gemah Jaya Jalan Gemah Jaya 11 nomor 42 Semarang. Mohon dukungan doa dari warga GKJ Temanggung. Yang ketujuh, kebaktian malam tahun baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 17 WIB di GKJ Induk Temanggung. Mohon kehadiran jemaat GKJ Induk dan Pepantan. Yang kedelapan, akan dilayangkan sakramen baptis dan sidi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 7 di GKJ Induk Temanggung. Atas nama baptis anak Nathanael Renat Sebastian, anak dari keluarga Bapak Yohan Priantoro dengan Ibu Yesika Devi Cahya Pertiwi dengan alamat Jalan Dewi Sartika RT 3 RW 4 Tegalsari Kewangan Temanggung. Yang kedua, pengakuan percaya atau sidi atas nama Bima Aji Sadewa dengan alamat Jalan Pandaraya B/78 Pondok Timur Indah Bekasi Jawa Barat, dan Saudara Bayu Adi Nugraha dengan alamat Jalan Pandaraya B/78 Pondok Indah Timur Bekasi Jawa Barat. Demikian pengumuman pada hari ini. Sebelum kebaktian kita mulai, marilah kita menyanyikan kidung pembuka, kidung jemaat 8, baitnya yang ke-1 dan yang kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku.
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Minggu Advent terakhir menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Masa Advent merupakan kesempatan yang sungguh baik bagi kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita di dalam menyambut kedatangannya. Tema ibadah pada pagi hari ini, Minggu Advent keempat, ialah pertanda dari surga. Melalui keempat bacaan pada ibadah pagi hari ini, kita diajak untuk melihat tanda-tanda dari surga yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dipilih, agar kita bisa meneladani mereka, meneladani kebaikan, kekuatan iman, ketaatan iman, dan panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita merindukan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 84, bait 1 dan 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, hidupkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima hukum kasih Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ibu dan Bapak, kita diperkenankan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita renungkan hidup kita sepanjang yang telah kita jalani. Marilah kita ungkapkan penyesalan dosa kita melalui kidung jemaat 26 bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain dalam diri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain dalam diri, jangan jalanku. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain dalam diri, jangan jalanku. Jemaat dimohon berdiri. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan berita anugerah kepada kita. Marilah kita terima sabda anugerah Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah sabda anugerah Tuhan.
kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 460 bait pertama dan ketiga, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dipersilahkan duduk. Sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Maha mulia Allah Bapa kami di sorga, hormat, puji, dan syukur kami aturkan hadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang sempurna, yang mengiring langkah kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan serta pertolongan Roh Kudus. Kami Jemaat GKJ Temanggung bisa hadir dalam persekutuan ibadah pagi hari ini dengan damai dan sukacita. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk semua pelayan gereja yang bertugas dalam serangkaian ibadah pagi hari ini, dimampukan melaksanakan tugas pemberian-Mu dengan penuh sukacita, sehingga kebaktian ini dapat berlangsung dengan baik, benar, seturut kehendak-Mu. Demikian juga semua jemaat Tuhan dengan sepenuh hati dan ungkapan syukur memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan menerima dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami, memampukan kami membaca, mendengar, memahami, serta menjadikan firman-Mu sebagai sumber pengetahuan hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 10 sampai 16. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya,
Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 17 sampai ke 19. Demikianlah firman Tuhan. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang telah mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ayat 17 sampai 19. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Bacaan kedua diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi, Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus,
karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanda dari surga menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang pelaut yang kesukaannya menjelajah negara-negara. Dan setiap ia mengunjungi sebuah negara, ia memberi tanda-tanda pada daerah-daerah yang ia kunjungi. Tetapi belum sampai ia menjelajahi semua negara, ia meninggal dunia. Namun menjelang akhir hidupnya, di dalam kekecewaannya, dia justru memberi tanda-tanda untuk tempat-tempat yang belum dikunjunginya. Ia membuat tanda dalam sebuah peta dengan tulisan. Di sebuah tempat dia tulisi, di sini ada raksasa-raksasa. Tempat yang lain ditulis, di sini ada banyak binatang buas. Di tempat yang lain pun ditulis, di sini ada banyak ular berbisa. Dan di tempat lain ditulis juga, ada banyak kalajengking merah. Dan ketika peta itu tersimpan di museum dan suatu hari dilelang, maka peta itu dibeli oleh seorang pelaut yang percaya pada Kristus.
bernama John Franklin. Ketika ia membuka peta itu untuk melakukan petualangannya, ia terkejut. Ia kaget dengan tanda-tanda yang menyeramkan itu. Ada raksasa-raksasa, ada ular berbisa, ada binatang buas, ada kalajengking. Yang menarik dari John Franklin ini ialah dia terus mengambil spidol dan dia mencoret tanda-tanda itu dengan tulisan, di sini ada Tuhan. Dia lihat tanda lagi. Yang tadinya ada tulisan, ada ular berbisa, dia ganti dengan di sini ada Tuhan. Tulisan binatang buas diganti, di sini ada Tuhan. Yang daerah ditandai dengan tulisan di sini banyak kalajengking, dia ganti dengan tulisan di sini ada Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, firman Allah untuk menguatkan iman Raja Ahaz, Raja Yehuda, di tengah ketakutannya melawan musuh-musuhnya, di saat ketakutannya dan kekalutannya terhadap ancaman Raja Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Efraim. Di dalam ayat 10-17 dengan jelas terlihat bahwa Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya masih terus meyakinkan Raja Ahaz bahwa ia ada di dalam penyertaan Allah dan tidak ada yang perlu dicemaskan, dikhawatirkan, ditakutkan, termasuk kepada kedua raja tersebut. Tuhan Allah memberinya kebebasan untuk meminta tanda kepadanya, baik dari dunia orang mati maupun suatu tempat dari tempat yang paling tinggi, yang artinya dari kerajaan surga atau tahta Allah. Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja kalau ia mau meminta suatu tanda. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan berkuasa mulai dari tempat yang paling bawah di dunia orang mati sampai tempat yang paling tinggi, tahta kerajaan sorga. Hal ini memperlihatkan kesungguhan Tuhan pada perjanjiannya untuk meneguhkan keturunan Daud. Namun kenyataannya Raja Ahaz menolak kehendak Tuhan, bahkan dengan cara yang halus, dengan mengatakan bahwa ia tidak mau meminta dan tidak mau mencobai Tuhan. Memang benar, kita pun tidak boleh tidak boleh mencobai Tuhan. Tidak hanya Raja Ahaz, kita semua tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi kalau kalimat itu hanya sebagai alasan saja bahwa ia berkeras hati untuk meminta bantuan kepada Raja Asyur yang merupakan adik kuasa pada saat itu yang sedang memperluas jajahannya. Maka akibatnya Yehuda menjadi kerajaan bawahan selama 1 abad dan memiliki tanggung jawab untuk membayar upeti yang sangat besar. Akhirnya kesengsaraan demi kesengsaraan terjadi sebagai hukuman ilahi terhadap Ahaz karena kejahatan dan juga ketidakpercayaan, bahkan kemurtadannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyikapi perilaku Ahaz, justru Tuhan Allah sendiri datang menawarkan sebuah tanda yang besar. Dan tanda ini sebenarnya bukan semata-mata untuk Ahaz, melainkan untuk keselamatan Yehuda
yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sehingga melalui anak itu nantinya Tuhan akan memimpin suatu bangsa yang takut akan Tuhan, suatu bangsa yang dipelihara Tuhan dengan ajaib. Di dalam perjanjian baru, nubuatan ini tentang tanda Immanuel secara langsung dihubungkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Hukuman Tuhan berlaku, tetapi tidak membinasakan umatnya. Karya keselamatan Tuhan terus berlangsung. Ia terus menyerukan datangnya Sang Juru Selamat, seperti yang ditunjukkannya melalui peristiwa penggenapan janjinya terhadap keluarga Yusuf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Ahaz yang sedang mengalami kekalutan, ketakutan, demikian pula dengan Yusuf, seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ia yang baru bertunangan dengan Maria, ia juga mengalami kekalutan karena kekasihnya yang baru bertunangan dengannya telah mengandung bukan karena dia. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat berikutnya, ia bermaksud menceraikan diam-diam. Hal itu didasari karena ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ketika ia bermimpi, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan penjelasan sebab musabab Maria mengandung. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 20. Dengan jelas malaikat itu mengatakan bahwa Maria mengandung oleh karena karya Roh Kudus. Anak itu laki-laki. Yusuf diberi mandat oleh Tuhan untuk memberi nama Yesus pada bayi laki-laki itu. Dan anak itulah yang akan menyelamatkan umatnya Israel dari kuasa dosa. Semua itu terjadi agar genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Berita ini sangat jelas bahwa Yusuf tidak diperkenankan meninggalkan Maria, dan lebih daripada itu tidak diperkenankan untuk meninggalkan karya Allah. Walaupun hal itu mengandung risiko yang besar dan amat berat, namun Yusuf mendengarkan, menerima, dan melakukan perintah Tuhan. Ia mengambil risiko melanjutkan hubungannya dengan Maria sebagai istrinya. Yusuf sadar risiko yang harus ditanggungnya. Ia juga sadar akan beratnya tanggung jawab. Tetapi ia menerima dan percaya sepenuh hati kepada Allah. Sikap dan tindakan Yusuf inilah yang membedakan dirinya dengan Raja Ahaz. Yusuf tidak ingin lagi meninggalkan Maria, tidak lagi mengandalkan akal pikirannya sendiri, tetapi ia mengandalkan Tuhan dengan kekuatan imannya. Barangkali salah satu kutipan mengenai dirinya yang tulus hati itu yang membuatnya ia tergerak menerima pilihan Allah. Barangkali ketulusan hatinya itu juga yang menyadarkan akan tanggung jawab yang besar yang sedang dipikul Maria. Ia tidak ingin Maria menghadapi sendiri. Sebagai seorang laki-laki, pastinya ia bangga karena dapat melakukan tanggung jawabnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebanggaan ini pula yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Rasul Paulus memberikan salam dan memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Identitas sebagai hamba ini yang disebutkan
bukan karena keinginan dirinya sendiri, melainkan karena panggilan Tuhan. Sebagai orang yang telah dipanggil menjadi rasul, Paulus mempunyai kewajiban untuk memberitakan Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa, yang tersalib dan bangkit dari antara orang mati. Oleh karena karya penebusan Kristus itu pula, Rasul Paulus menerima kasih karunia dan jabatan rasul yang diembannya untuk menuntun semua bangsa agar percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Demikianlah pula yang dilakukan terhadap jemaat di kota Roma. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat tentang kasih karunia yang juga diterima mereka agar mereka hidup dalam panggilan Tuhan sebagai milik Kristus yang telah diselamatkan dan dikuduskan. Demikian pula sang pemazmur mengingatkan kita untuk sujud di hadapan Allah, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, bertobat dan berpengharapan kepada Allah, mengikrarkan tekad untuk memuliakan namanya yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah memberikan tanda surgawinya kepada kita sampai hari ini. Pertanda dari surga bisa beragam dalam hidup kita, baik melalui peristiwa sehari-hari yang biasa sampai peristiwa-peristiwa yang spektakuler, melalui peristiwa yang membahagiakan sampai peristiwa yang menyedihkan dan penderitaan. Allah memberikan tandanya agar kita mampu menerima panggilan Tuhan dalam dirinya dengan sungguh-sungguh. Maka kita sebagai orang percaya harus berani menyambut pertanda surgawi itu dengan keteguhan iman, di mana kita hidup dan di mana kita menjalani hidup. Di minggu Advent keempat ini kita diingatkan untuk semakin setia dan terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar semakin peka mendengar suara Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Suara Tuhan menjadikan kita berani melangkah tanpa rasa takut. Memilih mendengar suara Tuhan akan mendatangkan damai, sukacita, serta keselamatan di dalam kehidupan kita. Allah beserta kita. Amin. Saat hening. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur dan terima kasih kembali kami aturkan hadirat-Mu. Atas berkat dan kemurahan-Mu, kami boleh memuji serta memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu Advent keempat ini. Melalui firman yang kami terima, Engkau ajarkan dan ingatkan kembali, dengan iman yang kuat dan teguh, kami dapat melihat, menerima, dan merasakan tanda-tanda surgawi yang Tuhan berikan kepada kami di dalam peristiwa perjalanan hidup kami menuju kehidupan yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami terus bersyukur, berserah dan percaya penuh pada kasih dan pertolongan-Mu, dan mampukan kami untuk kokoh dalam iman dan pengharapan kami akan janji Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat GKJ Temanggung. Berkatilah perjalanan hidup kami, sertai dan iring kami dalam keberadaan kami masing-masing. Tambahkanlah hikmat dari-Mu, sehingga dimampukan untuk terus berkarya dan bermakna dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan benar, seturut rancangan-Mu. Bapa sumber pertolongan kami berdoa memohon kekuatan dan berkat kesehatan, pemulihan serta kesembuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit, baik keadaan sakit dan harus menerima perawatan di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya lawatan dan belas kasih Tuhan menguatkan mereka menjalani berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Adi Yuswo dengan segala keberadaan dan keterbatasan fisiknya. Kiranya selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya kedamaian dan sukacita Tuhan menyertai mereka. Perkenankan kami berdoa untuk gereja kami. Limpahkanlah berkat kesehatan serta hikmat Tuhan bagi Bapak Pendeta beserta keluarga terkasih, segenap majelis, komisi, organis, pemandu lagu, para guru sekolah minggu, pemuda remaja, pengurus pepantan, kelompok, panitia, dan semua pelayan gereja yang Tuhan tugaskan. Bersama-sama seluruh jemaat Tuhan memuliakan Tuhan melalui berbagai program kegiatan dan pelayanan yang semakin bertumbuh dan berbuah. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas program kegiatan dan pelayanan gereja kami yang telah terlaksana dengan baik sepanjang tahun 2022. Semua itu boleh terjadi dan terpenuhi segala kebutuhannya karena berkat Tuhan melalui dukungan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Semoga rancangan program kegiatan dan pelayanan gereja kami di tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik seturut rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap panitia Natal 2022, tahun baru 2023, serta hari ulang tahun gereja GKJ Temanggung yang ke-86. Limpahkanlah berkat kesehatan, hikmat dan sukacita di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dirancang dan dipersiapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur juga beberapa kegiatan ibadah dan perayaan Natal untuk Pepandan Kaloran, Sekolah Minggu, dan Adi Yuswo
telah terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan atas sukacita Natal yang Tuhan berikan. Tuhan sumber pertolongan kami, perkenankan kami berdoa bagi para korban bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir, erupsi gunung berapi di beberapa wilayah negara kami. Kami mohon berkat serta perlindungan-Mu. Curahkanlah berkat kesehatan, kekuatan, juga kecukupan di dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup bagi para terdampak. Dan bagi para korban yang sudah berpulang, terimalah dengan damai di sisi-Mu. Berkatilah setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instansi terkait, para relawan, swasta, dan berbagai pihak yang peduli dan bertindak memberikan dukungan secara langsung maupun tak langsung mengatasi berbagai persoalan akibat bencana. Kiranya mereka semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami mohon berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah kami, lingkungan kami. Limpahkanlah berkat kesehatan, kemampuan dan hikmat Tuhan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dan bekerja dengan sepenuh hati mengiring masyarakat bangsa dan negara kami tercinta, mewujudkan kehidupan yang sehat sejahtera, aman, rukun, dan damai di dalam perlindungan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah Bapa yang telah menyertai kita, memberkati kita, sehingga kita layak dan kita dimampukan untuk mengaturkan persembahan. Firman yang mendasari persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bersama mari kita pujikan Kidung Jemaat 302, kita pujikan ayat 1, 2, dan 3, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan
kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, segala ungkapan syukur kami naikkan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh terima dan kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan lewat saudara kami yang terkasih, Bapak Immanuel Yohanes Dumpas, bahwa kami harus mengenal, harus memahami tanda-tanda dari surga, sehingga kami dapat memahami, dapat meneladani kehendak-kehendak Tuhan. Jadikan kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan setiap langkah kami tetap di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, sebagai ungkap rasa syukur kami mengaturkan persembahan. Terimalah dan sucikan persembahan ini, terkhusus yang berupa uang. Kami yakin Tuhan senantiasa memberkati setiap kami yang telah mempersembahkan menurut keikhlasan, kerelaan, pribadi lepas pribadi kami, sehingga persembahan ini layak dipakai untuk kegiatan-kegiatan dan perencanaan memperluas kerajaan surga di gereja di dalam dunia ini. Tuhan juga memberkati para petugas yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan hati dan pikiran kami, serta hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kita pujikan Kidung Jemaat 246, bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit bersamamu. Tiada lagi pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia padaku, diberi damai sekali asal iman putraku, suka duka di belakangnya untuk kebaikanku, suka duka di belakangnya untuk